Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ramdan dari Samarinda, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0505857552. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan satu buah tugas, yaitu tugas ketiga dari mata kuliah basis data, yaitu mengerjakan 4 buah perintah, yaitu perintah commit, rollback, kemudian checkpoint, dan trigger. Baik, kita mulai. Nah, pada tugas kedua kemarin kita sudah membuat data atau tabel rumah sakit. Di antaranya adalah pasien. Ya. Nah, di tabel ini saya memiliki 4 nama pasien. Ya. Dan saya ingin menambahkan pasien berikutnya. Ya. Jadi untuk menambahkan pasien ini kita masuk ke rutinitas ya, ke rutin ya. Pertama kita klik tabel rumah sakit ya. Tabel rumah sakit, kemudian ke rutin. Kita membuat transaksi satu ya. transaksi satu. Kemudian kita drop. Nah, kita masukkan parameter ya. Kebetulan parameternya sudah saya copy paste ya. Copy paste sini. Di sini ada insert into, artinya kita memasukkan data baru. Data yang kita masukkan adalah atas nama Rudi, nomor ID-nya 24. Ya. Tapi karena di sini tidak ada perintah commit, maka dia hanya masuk sebagai data sementara. Dia tidak masuk ke tabel pasien rumah sakit. Ya, belum. Ya. Oke, kita go dulu. Ya. Nah, berhasil. Kemudian kita coba eksekusi ya. Kita eksekusi hasilnya gimana? Ini sudah masuk ya. Si Rudi sudah masuk dengan ID pasien 24. Dia hanya masuk di data sementara, belum masuk ke data pasien di sini ya. Kalau kita buka pasien, kita hanya mempunyai 4 orang pasien saja. Ya, kenapa si Rudi nggak belum masuk sini? Karena memang kita belum melakukan perintah commit. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk memasukkan Rudi ke data pasien, ya, maka kita akan membuat transaksi yang kedua dengan memasukkan perintah commit. Transaksi 2. Transaksi 2. Oke. Kita coba drop. Nah, parameternya kita masukkan parameter di sini. Saya sudah punya scriptnya, saya copy ya. Untuk mempermudah. Nah, di sini kita ada perintah masukkan pasien baru ya, atas nama Rudi 24, ID-nya 24 dari Balikpapan, jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini ada perintah commit. Nah, commit ini fungsinya untuk memasukkan data sementara tadi agar dia masuk ke data pasien. Oke, kita coba go. Kemudian kita eksekusi. Bisa masuk. Nah, sekarang apakah Rudi ini sudah masuk ke data pasien di sini? Setelah kita melakukan commit, coba kita buka data pasiennya. Oke, Rudi sudah masuk ke data pasien kita. Artinya ini kita sudah berhasil menambahkan data pasien. Nah, berarti commit sudah kita lakukan dengan baik. Berikutnya, rollback, ya, perintah rollback. Kita buat transaksi yang ketiga. Ya. Transaksi 3. Transaksi 3. Kemudian kita masukkan parameternya dengan melakukan perintah rollback ya. Oke, ini saya masukkan ya. Nah, apa pesan yang disampaikan di sini? Ya, pertama, masukkan data pasien baru atas nama Radu. Ya, nomor ID-nya 25 dari Balikpapan juga. Rollback. Artinya rollback ini tidak akan pernah masuk karena ada perintah rollback. Kenapa? Karena kita harus mengupdate seorang pasien ya. Namanya James ya. ID-nya 24. Tadi di data pasien tadi itu ya, ada namanya Rudi, nomor ID-nya 24. Nah, sekarang kita ganti nomor ID yang 24 ini, kita akan ganti dengan nama James, bukan Rudi lagi ya. Nah, kemudian commit ya. Commit ini yang akan kita masukkan. Jadi akan kita masukkan data nama James ya ke data pasien. Jadi Rudinya akan tergantikan dengan James posisinya. Oke, kita go. Coba kita eksekusi.
ini sudah masuk. Si Rado tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada perintah rollback. Ya. Artinya data tersebut tidak akan masuk ke dalam data kita. Ya. Yang masuk adalah James. Karena kita akan menggantikan nama Rudy di ID nomor 24. Nah, di sini di data sementaranya sudah masuk nama James, sudah berubah, dan di data pasien pun sudah masuk. Ya. Kenapa? Karena ada perintah commit juga ya. Karena ada perintah commit. Nah, ini sudah berubah karena ada perintah commit yang kita lakukan. Berarti rollback sudah kita betulkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi keempat, perintah yang keempat ya, yang ketiga yaitu checkpoint ya. Kita masuk ke checkpoint. Ya. Kita akan membuat transaksi yang keempat yaitu checkpoint. Ya. Transaksi 4 ya. Checkpoint. Oke, kita masukkan data parameternya ya. Baik. Nah sekarang perintah pertama ini insert, masukkan data ya pasien nomor ID 7 atas nama Zakia, berasal dari Bandung, jenis perempuan. Nah save point artinya data ini dimasukkan, disimpan ya, masukkan ke data pasien kita. Kemudian di baris kedua di sini ada perintah rollback ya, dengan nomor ID nomor 8 ya, 8 atas nama Zahra dari Pacitan ya. Nah fungsi dari rollback ini dia tidak akan memasukkan data yang ini ya, tidak akan dimasukkan data dengan ID nomor 8 yaitu Zahra ya. Nah kemudian pada perintah berikut adalah akan dimasukkan data nomor ID 9 atas nama Ridwan, berasal dari Ponorogo, laki-laki. Nah kemudian ada perintah commit untuk memasukkan atau untuk memanggil data ini agar dia bisa masuk ke data pasien kita. Oke, kita go. Kita eksekusi ya. Nah, jadi Zakia sudah masuk di sini. Nomor 8 tadi atas nama Zahra tidak masuk. Kenapa? Karena ada perintah rollback. Artinya depending ya. Tidak bisa masuk ke data kita. Nomor 8 ya, nomor ID 8 itu tidak masuk. Yang masuk adalah Zakia dan Ridwan ya, itu nomor ID 9. Dan di data pasien pun kita sudah masuk. Nah, ini sudah masuk semua. Oke. Ini kemudian selanjutnya kita akan masukkan data obat ya. Commit sudah, rollback sudah, checkpoint sudah, kemudian trigger ya. Sini ya, ada kita tambahkan data obat. Pertama obat ya, obat itu perintahnya ada berapa ya, ada ID obat. Obat ya, obat kolomnya 5 calculate oh, masih. Kemudian di sini ada ID obat ya. Kemudian apalagi kode obat 3, nama obat yang keempat, harga obat, yang kelima stok ya, stok ya. Kemudian ID obat ini adalah integer, kemudian kode obat adalah varchar, nama obat juga varchar ya. Kemudian harga integer. Dan sini 6 5 30 10 5. Kemudian ID obat kita jadikan sebagai primary ya, primary key. Oke, save. Nah, ini data obat sudah masuk ya, data obat sudah masuk. Ya, data obat sudah masuk. Kemudian kita tambah lagi transaksi obat ya, transaksi
transaksi obat ya. ID transaksi pertama, ID transaksi kedua, ID pasien, ketiga ID obat, jumlah ya, jumlah, total harga, oke. Kemudian kita jadikan ID transaksi sebagai primary, oke ya. Oke, teguh. Sudah. Nah, sudah masuk transaksi obat. Nah, transaksi obat itu ID transaksi. Kemudian ini kita jadikan sebagai indeks ya. Indeks, oke. Kemudian ID pasien. Obat juga. Kita ke obat ya. Ini juga kita ya indeks ya. Oke. Kemudian kita coba ke sign ya, signer ya. Oke. Ini obat ya, nah obat. Kemudian obat sama transaksi obat ya. Oke. Kemudian kita lakukan relasi ya, relasi dari ID transaksi, ID pasien, ya. Oke. Oke. Kemudian ID obat ya, ID obat kita hubungkan ke oke. Nah, sudah terhubung. Dan kita save ya, save page. Oke. Kemudian sekarang kita coba lakukan trigger ya. Trigger. Kemudian kita lakukan trigger ya pada tabel obat ya. Obat. Kemudian kita buat triggernya create.
trigger, ada obat before, after, kemudian ya, update obat, set stok obat, stok sama dengan stok dikurangi stok dikurangi new stock ya. Oke. Kemudian where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, kita go. Nah, trigger sudah jadi. Sekarang kita coba melakukan transaksi ya. Transaksi. Oke, kemudian kita insert. Nomor 1 sekarang ya ya 02 presiden, kemudian jumlahnya 2, harga 15.000 ya, 15.000. Kemudian kita buat lagi ya transaksi 2, Abdullah, kemudian jumlah 1, jumlah 2 ya, total harga 20.000. Oke, kita go. Ini sudah ada data pembelian ya, transaksi ID pasien nomor 7, 4, kemudian ID obatnya 2, 1, 2, jumlah 2. Oke, dengan selesainya trigger ini maka selesailah pelaksanaan pengerjaan tugas 3 ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.